Yang saya hormati dan saya muliakan ayahanda kita Bapak Bupati Kabupaten Barro beserta istri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan, umur yang panjang dan kesehatan. Beliau telah ditakdirkan oleh Allah untuk membimbing kita semua, namanya dalam bidang amanah pemerintahan, dan insya Allah langkah-langkah beliau adalah jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu kalimat saja yang beliau sampaikan untuk melaksanakan acara seperti ini itu bisa menghadirkan ribuan orang, maka ini adalah salah satu tanda keberkahan yang akan turun di Kabupaten Barro ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barro beserta seluruh pejabat dari Kementerian Agama. Yang saya hormati dan saya muliakan Kakanda Ketua Nahdlatul Ulama, juga selaku Sekretaris Daerah ya Kabupaten Barro, iya, Kabat Kesrah Kabupaten Barro beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, Andre Guru Tak Manang, ya, alhamdulillah, amin. Beserta seluruh pejabat pemerintah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali, dan teristimewa juga untuk adik-adik para sahabat-sahabat selaku panitia pelaksana pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mau bicara lagi kak? Ya, jadi saya campur sedikit mungkin. Tahun baru Islam ini memang penting kita promosikan, karena kalender Islam ini sebenarnya diganti pada saat penjajahan Belanda. Sebelum penjajahan Belanda, maka Indonesia menggunakan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Tapi setelah penjajahan Belanda berubah menjadi kalender Masehi atau Miladiah. Banyak hal yang di Indonesia sebenarnya ini ada, termasuk gelar haji. Itu hadiah dari Belanda. Tapi jangan marah Bapak Haji, Ibu Haji, kenapa? Satu-satunya negara yang dikasih gelar haji itu hanya Indonesia. Saudi Arabia tidak ada gelar haji, padahal Imam Masjidil Haram itu tidak dipanggil Al-Hajj. Yang dipanggil adalah orang Indonesia. Saya pernah baca sejarahnya bahwa semua orang yang dari tanah suci itu pasti melawan Belanda. Maka semua orang pernah melaksanakan haji dikasih gelar haji supaya mereka bisa memata-matai siapa yang mau melawan Belanda. Nah, ternyata haji ini melekat di Indonesia, dan alhamdulillah saya tidak pernah protes. Magai karena mega masyarakat nabalu pengempanna, nabalu ulawanna, nabalu daratna, nabalu galunna demi untuk menunaikan haji. Kalau gelar ini hilang, sebenarnya seakan-akan menghilangkan perjuangan masyarakat kita untuk menunaikan kewajiban Islam ini. Tapi penting sampaikan, maka kenapa Indonesia gelar ini tidak bisa hilang? Karena memang juga satu kebanggaan. Dan alhamdulillah, seandainya melu pakai manang, ya kupole makai yoli Pak Haji, ya kupure malah mengeluarkan sakat, maka dipanggil Pak Sakat. Ya kupure masa pajang dipanggil Pak Solat. Ya kupure masa syahadat dipanggil Pak Sahadat. Makanya 5 rukun Islam ini sebenarnya hanya satu yang disebut haji. Kenapa? Karena ini agak beda, karena Belanda yang kasih. Tahun baru Islam tonggaknya pada saat hijrah. Jadi perlu tapahan makada Nabiullah Isa alaihissalam kelahirannya yang dipakai. Maka 2023
Sekarang kita di tahun baru Islam 1444 Hijriah. Berarti kita mengambil langkah sejak hijrahnya Nabi. Tapi perlu kita sampaikan, sahabat Nabi, ya sahabatnya Nabi sudah ada isyarat. Magina tahun baru Islam itu ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah. Nah, belum pelaksanaan Isra Mi'raj, Nabi pada saat Isra itu singgah salat di Madinah 2 rakaat. Jadi lepa memang Nabi kemas sempajang ke Madinah, dan dia tanya kepada malaikat Jibril, ini tempat apa ya Jibril? Agar sama malaikat Jibril, ini adalah Madinah. Di sini kelak engkau akan berhijrah untuk membangun peradaban Islam. Maka itu memang sebagai isyarat. Maka Amirul Mukminin bergabung dengan beberapa sahabat untuk menetapkan, maka tahun baru Islam ditetapkan pada saat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidunganna ya komelo ialah hakikinna. Kenapa kita berhitung ke situ? Ternyata nareko angka tahu mapigau sidi masalah dalam kehidupannya ketika dia berhijrah. Apakah orang itu berdosa kemudian bertaubat, hijrah dari perlakuan yang tidak baik, puret pigau anu masalah, nampak pigau anu madece, dia bertaubat, maka orang itu dihitung pada saat dia bertaubat. Nareko angka tahu non muslim atau Kristen tamai selek, maka yang dihitung pada saat dia Islam. Siapa tahu muruna, maka di situ pas dia syahadat, ukir mulai bilang pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebelumnya itu tidak dihitung. Orang yang pernah melakukan kesalahan kemudian bertaubat, kata Nabi, sama kalau dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi situ kena tonggak perjalanan Islam pada saat hijrah itu memang penting menjadi semangat Islam. Tapi mudah-mudahan aja nanti saya sangat berharap mudah-mudahan mulai dari Basnas, Kementerian Agama dan pejabat-pejabat di pemerintahan itu menggunakan kalender Islam. Saya salut dengan Malaysia. Malaysia itu ada kalender Islamnya. Hari Senin dengan Kamis dikasih tanda hijau. Itu tanda puasa sunnah. 13, 14, 15 ompona ulangi, dia juga kasih tanda hijau, baru dia jelaskan di bawah puasa putih. Jadi sini ndak puasa sunnah nalet tanrah, tapi dia dahulukan kalender Islam. Kemudian di atasnya itu bukan foto artis, agak balik dia menyampaikan tata cara mengeluarkan zakat. Jadi selain Basnas berdakwah ke masyarakat langsung, maka dia ketemu memang pasusan ke siaga sekat nakogaba, siaga ke ulawang, semua ditulis di kalender. Jadi gambarnya diganti, gambar artis diganti dengan tata cara mengeluarkan zakat dan aturan-aturan dalam zakat. Dan ini bisa dipakai sebenarnya, cuma jarang mau pemelo nasabah mega mau tahu malah saulu karena dia tidak tahu angka Arab ini karena mulai hilang. Ini mungkin memang untuk berubah menjadi lebih baik bisa kita terapkan di Kabupaten Bandung, itu bisa. Jadi aja nana gambaran artis ya tamu ke dalam masjid ya, kalender di masjid biasa gambar artis, itu yang jadi masalah. Mestinya ada perubahan. Dan di sidrap kemarin saya sampaikan di NU, kalau NU bikin kalender harus seperti itu. Kenapa? Kita harus mengawali. Dan alhamdulillah ia waniwe angka kasih pasiruntu Allah Ta'ala. Sebenarnya Allah itu sudah menyampaikan ada memang hari-hari khusus, wal fajr walayalin ashr. Ada 10 hari itu sebenarnya istimewa, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dia istimewa karena ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena di situ ada hari Arafah. Kemudian 10 hari pertama bulan Muharram karena di situ ada hari Asyura. Ini 3 yang istimewa. Jadi kolaba ini 2, angka pun pecidi nih. Yang 10 pertama sampai terakhir. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah ini apa namanya? Muharram tunriwi makkasiwir. Nah sama iya ko makkasiwir ni iya 10 asuna dena pada ketika kita
ibadah di luarnya, karena Allah yang memberikan nilai pahala yang besar. Makanya sitonganlah kau buka kita na alena pangulut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Guniyah. Dia menulis salah satu hadis Rasulullah bahwasannya siapa yang berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah tadi dan awal bulan Muharram besok, jadi 2 hari. Nigi-nigi mapuasangi pamulanna ulas pacapuranna ulas Zulhijjah na puasa tui pamulanna ulam Muharram, maka orang itu akan diampuni dosanya selama 50 tahun lamanya. Tapi apa nih? Sabar lagi, sudah lewat. Ini makanya situkanlah tadi sesudah sholat asar, sebelum sholat asar kita sholat sunnah taubat. Setelah sholat asar kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali, supaya kalbu kita dibimbing oleh Allah selama 1 tahun, supaya tidak mudah terkena pengaruh. Nah, ini amalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian setelah itu membaca doa akhir tahun. Setelah itu baca ayat kursi, kemudian baca surah Yasin atau suratul Mulk. Maka di guru biasa almarhum ia suratul Mulk untuk orang-orang tua baca suratul Mulk. Sebab angkat barakan suratul Mulk. Siapa yang membaca sekali saja dalam sehari semalam, maka jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sebab itu suratul Mulk nasa nabita adalah surah Al-Munji'ah. Sampai tanah pun tidak akan memakan jasadnya orang yang mengamalkan atau membaca secara istiqamah Quran suratul Mulk. Guru tak Kiai Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru Sakumpul Martapura, itu berwasiat, siapa yang membaca mulai dari maghrib sampai duhur, jadi angka batasannya mengeribi letuk loro ini menibawa kin riwat tu tadapi tabaca. Kalau sudah isya baru sempat sudah isya, kalau bangun tahajud baru sempat bangun tahajud, kalau sudah sholat subuh dibaca, sudah sholat subuh atau sebelum silahkan, yang penting tidak sampai duhur. Jadi waktunya mulai maghrib sampai sebelum masuk waktu duhur, baca 1 kali, maka insya Allah orang itu akan dijaga dan tidak akan terkena azab kubur. Ya kau tak amalkan nyemat teru ya suratul Mulk tabarakah. Kemudian ini penting juga, malam ini adalah malam sudah masuk 1 Muharram, tahun baru Islam. Tapi ada amalan saya dapatkan di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu meminta menulis basmalah 113 kali. Jadi caranya yogi itu menahan nafas sampai selesai. Tapi satu basmalahnya 1 kali basmalah tahan nafas, bukan 113 tahan nafas, itu bunuh diri namanya. Tapi bismillahnya mimnya itu tidak boleh tertutup, mesti bundar. Allahu juga hanya itu terbuka, Rahmani mimnya juga terbuka, Rahim terakhir mimnya juga terbuka. Di dalam kitab itu dijelaskan siapa yang menulis 113 pada 1 Muharram di malam harinya, dia tulis di dalam kertas, kemudian dia tempel di pintu rumahnya. Jadi okui pintuna boleh ditempel, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh jin dan juga tidak akan terbakar, pencuri pun tidak akan masuk. Ini kalau orang katakan azimat Irobarakan. Jadi makanya orang tua dulu itu kalau 1 Muharram dia tulis itu. Angka midi tigau, aku bisa 10 nama tu. Yang dikenal dengan hari Asyura. Biasanya ibu-ibu sibuk membeli patapi, pasero. Agak ibu, saji, ala-ala dapur. Kemudian angkat tu nabi kau, mak beca, mak bubur siaga, pitun rupa. Nah ini yang jadi masalah. Mega makan dari kagak dasar sebenarnya angka. Dasar bubur beca pitun rupa bukan
Rasulullah. Itu dari Nabi Nuh. Nah sebab itu Nabi Nuh diperintahkan menaikkan 7 macam makanan. Isurit tendre pitun rupa andre okulopina betunak dunia ini kena tsunami. Jadi 7 macam yang dia kasih naik itu, dan pas pajak tanggal lino itu pas 10 Muharram. Sehingga sisa makanannya tinggal sedikit. Jadi mana mani andre no kumana mani sunnah ataronna. Sehingga dia kumpul makanan yang 7 macam ini, kemudian berdoa kepada Allah. Saya pernah dapat doanya di satu kitab, bahwa doanya Nabi Nuh itu tiga kata ada di dalam Al-Quran, tapi saya tidak kasih tahu. Magai iya rona pake wita tau pandrita kumapalin na andre na mega tau pasti ganda. Tapi dia bapak guru ngir. Panci tahu sekki kimatu. Makanya 7 macam, kemudian dia berdoa kepada Allah, cukupkan makanan kami ya Allah. Maka turunlah perintah Allah melalui malaikat, isuruin nasui napasigaru ya rupitun rupai netaro mega wena. Ya kongka agaga inasu cede warna na mega wena manci peca. Karena 7 macam dari situlah peca pitun rupa. Sebenarnya kita tidak diminta bikin itu. Cuma ia nasorongnya nadita memberi makan. Karena dalam hadis yang hasan, Rasulullah menyampaikan kepada Aisyah dan Sayyidina Ali karramallahu wajha, agar nasabita, siapa yang memberi makan pada 10 Muharram, maka seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai yang pertama sampai yang terakhir. Jadi isurum itu masjidakah ukur 10 Muharram, ini suruh kimapeca. Tapi mati tamatot tanah suruh kimapeca, ulama dulu mengatakan apeca kok. Kenapa? Karena iro pecae cedek modalana. Kalau kusi batu, gola celah 2 batu, warna sili tengah litere, nandre ni 5 tahu ya tu dia nak capu. Supaya semua orang mampu bersedekah dengan makanan, maka disuruhlah maki buah peca. Tapi ia ini tahu sogi, aja tak peca. Apa retongan ni? Mega toto to kata sogi macio to pemapeca pitun rupa. Lo saparoka jangan cukup memberi makan, karena sunnahnya memberi makan pada 10 Muharram. Tepahan ibu? Iya, mega toto kasiasi tau sogi lo to pasapa lo kalolo lo sapaga. Sebenarnya ada hadis Nabi, ketika makanan sudah bercampur 5 macam, maka pasti itu ada racun di dalamnya. Itu hadis. Makanya jangan mencampur 5 macam makanan kemudian kita makan, karena pasti ada racun di dalamnya. Dan toksin makanan itu sudah tidak bisa hilang. Apalagi kupitun rupa nih. Wah, ini jadi masalah. Makanya apandreki dan berpuasalah. Nasabak ya kuma puasa kiyoko 10 Muharram, maka Rasulullah mengatakan, saya berdoa kepada Allah supaya dosanya diampuni selama 1 tahun lamanya. Itu barakah. Jadi ya kui di selang ede tatama suruga, tau baru ede tatama suruga, macila katungang. Jalan masuk surga itu lebar sekali pak. Ang kecil di pak doang peteri iblis, sampai iblis itu bengkak matanya menangis. Tidak ada nabi yang dikasih doa oleh Allah yang bisa menjamin dia masuk surga walau hanya membaca 1 kali. Sampai iblis itu menangis. Maka di Nabi iblis menangis itu sampai matanya bengkak. Boro matanya iblis terina taruh sesekali karena umatnya Rasulullah dikasih 1 doa. Maka di Nabi nanigi-nigi baca cicak kosoi, maka dia meninggal pada hari itu, maka pasti dia ahli surga. Siapa yang membaca 1 kali di malam hari, kemudian dia meninggal pada malam hari itu, maka dia pasti masuk surga. Allah yang menjamin. Doanya pendek. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wal adika wadika mastata'tu, a'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, wa abu'u laka bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa nih? Itu sayyidul istighfar. Ketik Google, tanya Ustaz Google, ketik sayyidul istighfar, itu akan muncul. Inilah doa yang membuat iblis menangis.
Maka Nabi tidak ada nabi yang dikasih doa dan tidak ada umat yang terdahulu dikasih doa seperti ini. Yang ketika engkau membaca satu kali, maka Allah menjamin engkau surga. Ya kota baca cicak kosoi, dijamin kau mati itu soi. Ya kau mati aja baca cicak koni, kemudian kita meninggal di malam hari, maka Allah menjamin ahli surga. Kenro kimelo mati kau denokor. Angka gayunri mati lena. Kau deta mati somate waniki. Maka dawai malampela ada ustaz. Kalau panjang, Nabi tawattu nama cenne upilalan neraka juga melihat keadaan di neraka. Nabi itu sampai termenung, kemudian dia kembali tanya neraka. Agar napunangi neraka, wahai neraka, apa yang mestinya dibaca umatku supaya tidak masuk ke tempat ini? Agar nasa neraka, ya kona baca umatmu Muhammad ketelu, saya tutup pintuku. Allahumma ajirni minan nar. Ini hadis sahih. Ya kode mau patah apalah ya mati bawan nih. Ini penting. Saya kasih modal yang paling singkat masuk surga ini. Jadi ya komelo itu tu pintu neraka cukup membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Karena Nabi mengatakan salah sama roh. Itu neraka tutup pintu nah, sehingga kita tidak masuk. Jadi magampang. Ini jalan pintas ini. Tapi hati-hati ki, salah baca kamaki. Ya kau makaraki Allahumma ajirni minan nar, buat tapabelaika pulih neraka. Maka kamaki Allahumma dakhilni minan nar, buat tapatama ka neraka. Jadi bawal lesena tu. Kayaknya bahasa Arab ini hati-hati. Ya kau itu layero ada satu doa. Maka itu matawariru ulama kita termasuk guru Taki Haji Abdul Rahman Abodali almarhum Al-Furra. Apa kata beliau? Sahada pamulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kalimat ini pendek, tapi inilah kata Nabi, siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka saya yang akan menggandeng tangannya untuk menariknya ke dalam surga. Jadi ya komelo ki iren rengoko Nabi tetap surga, maka baca doa ini 3 kali atau 7 kali. Saya pribadi baca 7 kali, mengambil yang lebih banyak karena ternyata memang ada 2 hadis dan ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan di lain waktu 3 kali dan Rasulullah di lain waktu mengatakan 7 kali. Tapi saya pribadi mengambil yang 7 kali. Kenapa angka 7? Karena 7 itu istimewa. Tawaf itu 7 putaran. Sa'i juga demikian. Sujud 7 anggota tubuh. Salat itu 17 rakaat, ada angka 7 di dalamnya. Langit dan tanah ini juga 7 lapis. Makanya kadang orang tidak tahu angka 7 ini. Makanya tomatot tadi dulu matandre paham, matandre senungan nah. Ya senungan tapaul. Caranya kung kadina nomornya 77. Ya nang kanom dine itu 77 nomor serina apa narakoo tanah penataruh ko dompena. Aganasan indo dui dena capu di kunasa kong kamunya manasa memang. Orang tua dulu begitu. Ini kenapa angka 7 ini? Ternyata saya pernah baca di dalam satu kitab rahasia angka. Manusia juga punya rahasia angka kelipatan 7. Maka umur 40 ditambah 7, tambah 7 lagi. Ternyata di situ ada rahasia. Ini ulama kita sudah hitung itu. Dan ternyata kalau kita pelajari angka 7, ini bahaya kalau orang bungkap Pak. Sebab ternyata memang ini adalah satu angka yang tidak sembarang dipilih oleh Allah. Makanya itu sikiri kadang baca 7 kali. Itu untuk tembus. Istihar bil Quran itu melangkahi 7 baris Al-Quran. Itu juga 7. Yang membuka pintu hati juga ada 7. Makanya ulama kita dari dulu pakai itu. Kemudian saya tidak bahas terlalu jauh ke situ. Makanya ini magalah emang puasa tak puasangi mulai 1 Muharram sampai 10 Muharram bagi yang mampu puasa. Tapi ya kode itu lema puasa cukup sedekah. Kemudian tambah belanjanya istri. Uang belanja istri harus ditambah. Ini sunnah hukumnya ini.
langsung tepuk tangan ibu-ibu gembira. Tapi ingat, dengan karena dia itu narik kubalanca. Ya kalau bukan kita yang merasa cukup, denangka. Maka laki kung kagajina laki ko si dijuta, ganan tidak. Si dijuta gajina laki ta, mabalanca ko pasay. Ya ko 10 juta ko yupan na lo malidastar. Ya ko 20 juta ko Surabaya maligincung. Ya ko 50 juta ko Singapura lo malidastar. Wanita memang begitu, pakaian tidak pernah habis, selalu ditambah. Hisapnya satu pasang pakaian itu lama, 40 hari 40 malam pakaian tidak dipakai sekali, maka itu kelak minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Itu bahaya. Dito gagok ko bahaya ini bahaya. Patapuluh asona deni pagi si dia agaga kalau dia minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maega pak, penne malusiang hukuman milala lamari itar. Ada semua namanya haja ini. Memang relakai na palne pelasti minanre. Iya, cari kristal dijejer di lemari. Cari aga na pakai, ya penuh osing. Bajunya berjejer di lemari, baju cantik, baju pesta, kemana kau dilalang? Tapi baju agak nak pakai masam pajak, dasar nama repa yang nak pakai masuk subolo siba masuk supusa. Talkum yang dipakai sholat 5 waktu sehari-hari yang ikat di kami. Tapi yang harganya jutaan nanti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha baru dipakai. Padahal itu sholat sunnah. Ini yang bahaya. Tapi dia tu gagak ko baru hukumi merong kan. Mereka, ini yang bahaya. Kita akan menuju ke yang lebih baik. Makanya bu, ya kau angka paket tak. Ada baju kita malu pakai ketemu dengan Pak Camat, malu pakai ketemu dengan Pak Bupati. Hendaknya kita lebih malu pakai berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia gurut tak, ya kau angka pakai mu masiri ku pakai lojokah. Mestinya lebih masyiri ku pakai seruntuk pong Allah Ta'ala. Karena adabmu di hadapan Allah itu tidak boleh hilang. Kayaknya ulama-ulama tasawuf itu agak berat Pak. Saya tidak bertasawuf, saya hanya mengambil ilmunya guru tak, beberapa berkahnya saya ambil. Karena tasawuf itu berat. Banyak ulama kita di Mangkoso, banyak ulama kita di Baru ini. Baru ini tidak kehabisan ulama sepuh. Kalau di Jawa disebut dengan ulama langitan. Barakat Nagorota masih ada. Beliau adalah wali Allah dan dia bukan wali sembarang. Jarang ulama yang dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Itu hanya Guru Kiai Abdul Rahman Ambodalle yang terbukti. Saya tahu beliau karena Guru Kiai Haji Fathuddin Sukara pesuruh Guru Kiai Abdul Rahman Ambodalle. Saya tanya ketika masih sekolah di pondok, Pak Kiai, agak keistimewaan Guru Kiai Abdul Rahman Ambodalle. Saya banyak baca kisahnya, karamahnya beliau. Agak nasa Guru Kiai Haji Fathuddin almarhum, yaitu Guru Kiai Abdul Rahman Ambodalle wali tuna. Nasaba iya minang kawatu na wampea, pure upalin na upasuro, ubuka ipawalunge, hanya kapas isinya. Dini gaga taon na. Sebab memang wasiat na makadaya kong Kiai Fathuddin alin na musurok pasuro ka. Dan alina pasuri Guru Kiai Abdul Rahman Ambodalle lau sapuri nama pamula ulun na letu tengana di mematuga gisan. Itu kesaksian langsung beliau. Guru ini adalah wali Allah, dan ingat sesungguhnya para wali Allah itu tidak mati di sisi Allah dan bisa memberi rezeki. Maka Mangkoso ini luar biasa. Kamu pi baraka ya betul Pak Bu. Saya selalu mengatakan saya malu kalau lewat di Baru. Pasti singgah di makamnya Guru membacakan suratul Fatihah. Kami di NU itu diajarkan tawassul. Tawassul itu singgah bacakan suratul Fatihah Guru kemudian berdoa. Ibu, talinga kasih barakah, talingi barakah wija-wija dan keturunanku. Pada barakah angkai talingi atau pandritawe. Itu namanya tawassul. Kita meminta kepada Allah hal yang sama yang diberikan kepada hambanya yang dimuliakan. Tapi ya kumilauki langsung otomatis, maka itu tawassul, itu yang tidak boleh. Inilah yang membedakan.
Makanya kung kabutim paru isuro law masyarokor. Ini tahu baru macawi guruta. Saya dengan guruta Habibu Makkah Mursyid Tarekat Khalwati Yusufi Al-Makassari pernah beliau sampaikan di Sidrap, bahkan di Bajik Bicara pernah beliau sampaikan bahwa Sebojo ini sebenarnya jasadnya itu ada di Baru, karena yang di Sidrap itu hanya petilasan, tempat petilasannya para wali. Itu kalau di Baru memang jasadnya. Jadi memang kita orang Baru ini luar biasa Pak. Ini adalah kota spiritual, tapi jangan sampai ini hilang. Maka Pak Bupati ini luar biasa. Mungkin ini juga adalah satu takdir yang telah digerakkan oleh Allah untuk bagaimana menyemarakkan tahun baru Islam ini. Pak, di sini memang adalah kota santri yang terkenal. Saya bersyukur bisa datang ke sini, tapi takut ceramah sebenarnya. Karena orang tua kita, para ulama kita, para imam yang murid langsungnya gurutnya masih banyak. Saya ini hanya belakangan. Umur saya belum sampai 40 tahun. Baru 39 tahun. Saya lahir 12 Desember 1983. Jadi makanya masih belum bisa bertasawuf sebenarnya. Makanya ini penting saya sampaikan, jangan tinggalkan tradisi berkah yang disimpan Gurutta. Insya Allah Mangkoso ini, Mangkoso dengan Baru sekitarnya itu berkah Gurutta masih ada. Ini. Kemudian saya lanjutkan, ibu-ibu, karena kita mau menuju menjadi Baru yang lebih baik. Ada 4 konsep untuk menjadi lebih baik. Taparis sedaleta sebelum tidur. Ini yang paling pokok. Periksa diri sebelum tidur. Age periksa nomor siti de toga gatau ye wasi salah. De toga gatau kurai pauja. Ia mako kuado saya dari salai kamarain atau madosa. Hanya telunjuk ini yang bisa membawa orang berdosa. Mencaci pemerintah melalui ini. Hati-hati dengan berita hoax. Ini yang mega. Tasir ikut ke berita masalah. Si sapu atau 5.000 orang di Facebook, 5 sapu atau baca, berarti kita berdosa menyampaikan informasi bohong kepada 5.000 orang. Maka hisapnya itu berat. Cik dimilagi yon rima pelentu anu masalah, hisapnya lama, apalagi kalau sudah 5.000. Ini sekarang bahaya Pak. Pak Mega tahu makuka HP mana menina urusan. Bisa mana urusan teh. Apa dilakka ni anu kujuk pandang. Pure nabos sepeda yano ko Samarinda, mapadiisi yano ko Jakarta, ang kayano mapadiin anak ko Bone, padalang kay laki na jamba-jamba dinisan. Iya. Apa tuh 5 HP mani? Persoalan keluarga dilupakan. Apa yang hilang? Makan bersama dengan anak-anak, cucu dan keluarga itu yang hilang. Sehingga Allah mengangkat berkah di tempat itu dan menurunkan penyakit. Karena Rasulullah mengatakan ketika orang masih makan bersama, maka Allah akan mencurahkan berkahnya di tempat itu dan jauh dari penyakit. Angka dokter nautus nabi telok si dia kampung 5 tahun macam dokter de gatau malasa daruntu pensiun dokter. Gitu. Iya. Jadi aku ka dokter de gatau malasa Pak mapendi ulu batutu. Karena ini Nabi utus dokter, Nabi utus tabib untuk ke satu kampung. Pada maka boleh pada yutus lo baru, atau yutus lo malu setasi, mundur ko malu setasi 5 tahun dia ketemu malasa. Mundur bani dia ketemu malasa. Ri walaupun Nabi teman lapor rasa dia namanya malasa tekor. Sehingga Nabi kembali menyuruh coba teliti kenapa. Ternyata salah satu yang dia lakukan, denandre kalau dia tidak makan bersama dengan keluarganya. Ini yang hilang. Suami makan di kursi, anaknya makan di depan TV, istrinya makan di dalam, tidak ketemu. Di mereka. Iya. Mestinya kita makan sama-sama. Ya tomatot tariulo, 05 ngapuna, 05 anakna, 05 10. Apakah jadi sulekana nampak makan bersama dengan keluarga. Itu menurunkan berkah. Tapi makokwa hilang. Ya komelo iman retawi, nali andrena, nali pakan rena, napenalah hati. Dia foto dulu. Menu makan siang hari ini. Siapa yang mau coba silahkan merapat. Nah palinlah hati lah, kemudian makan dan lupa melodo. Ini yang banyak sekarang. Dulu ria ulama betul-betul lakukan. Ia tahu pandita tadi seria, tapi kau memang. Tapi sekarang orang
rahasia dia tidak lakukan. Tidak nyesel, angkat tahu mati. Apa yang dia tulis di WA Al-Fatihah, padahal dia tidak baca. Coba gak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Ini binti ini pada ini dimakamkan hari ini. Baru dia kasih masuk di WA grup, langsung Al-Fatihah, 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 padahal dia baca di Fatihah. Coba ria tapi dia tidak lakukan. Kenapa kalau kita bacakan suratul Fatihah baru kita tindis di handphone? Ini yang hilang. Jadi nanti di hari kemudian Pak cari pahala Fatihahnya cuma lewat Al-Fatihah stiker, tidak ada isinya. Ini bahaya. Makanya saya ingatkan, jangan sampai media sosial ini mengerus pahala kita sampai habis. Iya. Mestinya engkau tasbih rahasia. Ulama kita selalu sampaikan. Makanya kita sholat sunnah lebih afdal dikerjakan di rumah karena tidak ada yang lihat. Ada sholatmu yang tidak dilihat orang. Pas sidakah kami namakan ya maka dicubui. Jangan kelihatan. Kalau celengan lewat, tutup mata, ambil uang di saku, uang berapa saja, cabut, masukkan ke celengan, jangan lihat uang berapa. Nah, sebab makanya pun Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, ini ataku melengah, dia bilangan na lengah, dia tu bilangan yung prewakannya. Yung pwede ko igatang na disirato, isorte matama. Alasan na sa lejepo. Iya. Jadi itu pasti dekat madu-madukan menjadil hasanati falahu asram salihah yakumulinga cili waliku 10. Kalau sudah dikembangkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu sudah 3 kali lipat sampai 700 kali lipat. Nareko napakin itu maka sumbangan yang masuk ke masjid itu 10 pahalanya. Tapi kalau sudah menempel di masjid dan digunakan orang ibadah itu sudah bertingkat-tingkat. Makanya panitia masjid yang paling berat nanti pertanyaannya yang banyak saldonya di bank. Maka di urut tasenur panitia masjid yang berhasil yang masjidnya berutang. Jangan ke pembangunan masjid makin itu berhasil panitianya. Nah sabana modus sabu minas sumbangan masyarakat dia membayarkan utang Allah dan Allah janji kalau dari kemudian Allah yang akan membayarkan utang-utangnya. Makanya panitia masjid yang bagus itu yang berutang. Yang 400 juta uangnya di dalam bank, jadi tumatu panitia ipape ulun aku serumon. Itu kan kau baru di Alhamdulillah. Kenapa? Karena harus dimanfaatkan. Saya bersyukur di Baru ini tidak ada Indomart dengan Alfamart. Tidak ada Alfamidi. Makanya mestinya masjid ini mengelola keuangannya untuk membuat supermarket yang menopang masjid. Jual di situ gula pasir, orang beli gula pasir tapi dia menyumbang ke masjid 50 rupiah. Ambil anak yatim, santri-santri kita, jadikan dia bekerja di situ, menyelamatkan mereka. Ini penting. Masjid jangan hanya bangun menara tinggi, bangun masjid bongkar lagi, bangun masjid bongkar lagi, sampai 500 juta. Itu tadi iklan. Saya lanjutkan. Jadi sebenarnya inti pengelolaan masjid ini kalau seperti Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan Islam itu luar biasa. Uang masjid ajak nitaruh bawang kubangi ketika tidak dipakai merombak masjid, bikin supermarket. Jadi orang belanja di dalam supermarket itu sekaligus sudah menyumbang di masjid, pasti ikhlas. Ya, ini bagus sebenarnya dikembangkan. Ada beberapa daerah itu di luar dari Indonesia melakukan itu. Cuma bahaya toh. Nah sebab ya datangnya ahli memang bahaya. Tidak boleh hanya SAG yang kelola. Harus insinyur dan juga beberapa ahli yang kelola seperti ini. Kemudian upasan nih
Jadi mulai dari puasa, sedekah, kemudian Meki melipat api, itu sebenarnya tafaul. Tapi saya pernah dapat di kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi, di Kanzun Najwa Surur. Di situ ada beberapa di dalam kitab hikmah. Sebenarnya inti di UGE, ulama kita dulu belajar sama beliau ini, Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Ulama ini sebenarnya dari Kudus, dan dia menjadi guru besar di Makkatul Mukarramah. Dia menulis kurang lebih 1000 kitab, dan ada beberapa kitab hikmah. Pokoknya orang ke istilah maka ada capu araba. Orang Bugis mengatakan capu araba, orang Jawa mengatakan Rabu Kesan. Tapi ini keliru, karena kita salah memahami Rabu terakhir. Setiap Rabu terakhir di setiap bulan kita dianggap tidak bagus, padahal hanya Rabu terakhir di bulan Safar, satu kali dalam 1 tahun. Menurut Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi dalam kitab Kanzun Najwa Surur, setiap Rabu terakhir bulan Safar Allah menurunkan 320.000 balak dari langit, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itulah balak yang berjalan selama 1 tahun. Sehingga natengi atau penderita tadiolo jangan bikin acara syukuran, acara pernikahan, acara pindah rumah, pokoknya acara-acara baik jangan lakukan di situ. Bukan harinya yang tidak baik, tapi karena ada balak yang turun pada waktu itu. Jadi mereka itu salah paham. Maka ada aja, bukan hari yang jelek. Yang jelek pada waktu itu karena tempat turunnya musibah. Sama dengan ketika ada gelas isinya arak, bukan gelasnya yang jelek, tapi isi yang ada di dalamnya. Tanya aja, tapi ada waktu di situ Allah turunkan karena Allah takdirkan. Lalu nasi tahunya mesti no ya balai 1 kali dia turunkan dan berjalan selama 1 tahun. Itu pada Rabu terakhir di bulan Safar. Ia naruniasan capu araba. Yo pilih setiap bulan capu araba majaman. Ini jadi masalah. Termasuk asoya di nomor di Muharram biasa nasa tema nak agak nak kesetahu ya. Ini yang bahaya. Maka daya kuasa Jumai nomor di Muharram atau hari Sabtu, maka semua hari Sabtu denulai itu jadi masalah. Inilah yang walaupun Allah memang menetapkan hari Pak, angka nawani lalan nasitawnya narekode natin rotawe, maka ini amalan yang sangat bagus. Saya pernah dapat ilmu langsung dari Gurunta Kiai Muhammad Syekh Muhammad Nur, dan dia ambil dari Gurunta Kiai Muhammad Syekh Abdul Ghani Bursa Kumpul Martapura. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat, nigi tahu dia natin rokotu beribadah semalam suntuk sampai masuknya waktu subuh, maka orang itu akan dijemput langsung jasadnya di alam kubur. Ternyata inilah yang diamalkan para ulama kita. Maka kalau dibuka hadis Rasulullah, ternyata 6 malam ini adalah malam pintu langit terbuka 1 malam penuh. Jadi ya koi melok milau dong, na tembus padonat langsung tembus ke aras, minta pada malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, dan malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Ya rutun rimangilah. Iwannya lepar Idul Adha, malam lebaran Idul Fitri, onromi laudo maka jalada. Nah sama mana Allah membuka pintu langit itu sampai subuh. Apapun yang diminta itu tembus ke aras. Ya kuya tonri mangilau maka jalada. Meki milau asal makan minta di situ. Cuma mega tahu dia memanfaatkan. Ya kawannya lepar nih mak do jama tahu dia natinro, tapi mana subuh rasa. ini yang bahaya ini. Nah, makanya manfaatkan itu. Kemudian ya kudetul negara setiap malamnya ada 1 waktu yang sangat bagus. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Ini Allah yang minta, siapapun yang datang istighfar maka pasti Allah menerima istighfarnya. Kapan? 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kita sebut dengan makan sahur, makan di waktu sahara. Sahara itu pas imsak itu sudah masuk. Jadi ini betul nah 10 menit melona tamat subuh. Di situ waktu paling bagus untuk istighfar, karena memang Allah yang minta. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, tapi itu mari tanggapannya sana. Makan sahur yang paling bagus itu adalah 10 menit sebelum masuk subuh, karena itu betul-betul waktu sahara. Ya kopi rotawe bilau istighfar kepada Allah maka pasti jadi terima. Karena kenapa? Allah Ta'ala mematuhi lawi lekuatanlah. Wahai hambaku,
datang kepadaku dan beristighfarlah di waktu ini, karena pasti aku akan terima. Maka di Allah Ta'ala, wabil azhari hum yastaghfirun. Ya kumilo kita mau kenal riro. Apa beda itu taubat beda istighfar? Ya seni taubat kembali, ya seni istighfar menutup. Makanya dalam sholat itu kita tidak pakai istighfar, tapi kita pakai al-afu. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wahdini wa'fu anni. Karena al-afu itu menghapus dosa. Kalau istighfarah menutup dosa. Ya kumaruki kyo ko kertas ainan kasalah, kita mengambil tip X, kemudian di tip X tulisan tidak hilang, cuma tertutup dari luar. Itulah namanya istighfar. Tapi kalau al-afu itu menghapus. Makanya kalau Ramadan kita pakai Allahumma innaka afuwun karim. Salat itu pakai al-afu karena memang dosa dihapuskan, bukan ditutup. Makanya kumeki misalnya barakatnya sama sampaja, ya kumatana ipapinadinge kutame waktu sampajangnya, ya nato pura mas sampaja semana sa dengan kalega, berarti itu hikmah salat. Nah sama nabita makada, ya kumeloi lo mas sampaja ngumaku tanda pong Allah Ta'ala, nalay pong Allah Ta'ala dosana na patana nyo ko sa lingkana, si bawa kulunna, ketika dia ruku dan sujud, maka berjatuhanlah dosa itu seperti bergugurannya dedaunan dari tangkai kayu. Jadi aku malingang ipat penadingi ko to mas sampaja, para kita tolongan di barakan sampajangnya. Tapi kaya kau malingang pa penadina, yang rukunya bagus, yang sujudnya bagus, dan yang sholatnya khusyuk. Ya ko tatong-katong kami mas sampaja, digaga, turu pusat minakulianan. Tapi dito gaga ko to, makanya saya minta kepada ibu-ibu, harus kita menjadi lebih baik. Sambil tak kali jam sampajangnya, pasuku-suku memang. Tak kali jam pakasibiru, tapasuku-sukui. Aja terkada, yang penting pure, tidak, tapasukui. Nah sama talangan mati sarah. Ini penting. Kadang-kadang kau nggak tahu maka ada aja nggak Cina apa wasap aja Cina apa tuh ngangit. Ini yang jadi masalah. Milodo itu gak manasa. Imam-imam sering saya protes. Imam itu memimpin doa. Mestinya doanya itu lambat pelan supaya orang dengarkan juga. Aja nama pesitaru-taru yang tapi mereka tahu itu mau jago. Jadi masalah. Iman tadi nama sama pun kecil-kecil ini yang jadi masalah. Sering saya temukan. Ada juga imam cepat demi manasa, maut nabani manasa. Engkau tu imam pun amin. Kita lima kepadokan atau makir, Allahu a'lam. Tapi kalau kita pakai akal sehat, coba gare. Kau kata Allah bola tadi mapabuti, nah semeka mapabuti sana di kira cangkuri bera malam itu berpokok, itu bersiru, itu berpokok. Nah peci di makan iya. Pasti dia tadi. Maka lagi ada itu milo, hari mau bawa na jolo. Kan begitu. Tapi dia dari kau kata macam milo bola tu bola, wih kayak bunga-bunga ada boleh jadi, wih cantik nabi bola Allah. Kindro kimani lemah ribu mako kanjak naik. Padahal dia di sana rumeni lemah tu. Kan begitu. Allah itu butuh dirayu. Walaupun dia tidak berhak, tapi kenapa kita mari engkau yang maha pemberi rezeki, engkau yang mengutus? Karena memang itu yang diminta oleh Allah. Ya kota macam yang itu mempeleci materu. Saya pernah dengar orang yang berdoa, itu kasih lagi di bentuk. Ya, ada juga orang berdoa itu langsung seperti Nabi Musa. Angka gagal natane, kau nari malam tu pun itu gagal. Jadi tidak selesai. Bagaimana nanti kena doa? Makanan apa? Nanti kita malam je. Kau nak tunggu tu kulit lagi bila liku. Ada yang begitu. Jadi ada juga orang yang berdoa, ada juga yang belok-belok. Begitulah hamba Allah. Banyak macamnya. Tapi intinya yang penting kita berdoa. Yang penting memohon kepada Allah. Yang kau tanya apa ini nanti anak-anak kita. Karena Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa tapi Allah tidak ingin. Allah ijabah doanya tapi Allah tidak membalasnya. Kenapa? Karena anaknya yang lebih membutuhkan. Ya kau angkat tanggung komadecing. Saya tidak pernah minta kau saya supaya kaya, tapi kenapa saya kaya? Itu kemungkinan besar adalah doa orang tua kita dulu yang baru Allah balas karena kita yang lebih berhak mendapatkan itu. Maka hati-hati dan ingat, ada satu ulama sufi yang namanya tercatat di dalam neraka. Setiap malam dia bangun tahajud, kemudian turunlah malaikat memberitahu kepadanya, wahai fulan bin fulan, namamu ada di dalam neraka dan engkau ditakdirkan oleh Allah di dalam neraka. Berhentilah sholat, karena dia bangun sholat malam. Langsung ulama sufi ini menjawab, wahai malaikat Allah,
Saya sholat bukan karena surga dan neraka, karena itu makhluk. Seandainya bukan perintah Allah, maka sholat ini saya tidak lakukan. Langsung malaikat ini bertasbih, kemudian kembali. Tapi kaget malaikat ketika dia kembali, karena melihat namanya dipindahkan ke surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau memindahkan namanya ini? Dia mengatakan, karena dia sholat, karena cintanya kepadaku, dan juga kepada takzimnya kepadaku. Malaikat kembali turun memberitahu ini ulama, wahai fulan bin fulan, namamu sudah dipindahkan Allah ke dalam surga. Padahal dulu kau ditakdirkan masuk neraka. Yang awalnya engkau ditakdirkan di surga, maka jolo-jolo malaikat. Magami menginang ka asakku okulalan na neraka, napuran yang kau ke surga. Aga nasa malaikat. Suatu ketika Allah memindahkan namamu karena perbuatanmu kepada kedua ibumu. Maka di apa yang saya lakukan? Maka di malaikat, suatu ketika engkau selesai sholat subuh, engkau tidur di atas sejadahmu dan engkau mendengarkan langkah kaki ibumu, tapi engkau tahu bahwa ibumu akan menyuruh engkau mengambil air, tapi kau pura-pura tidur supaya dia disuruh kalau malawe. Dan ketika engkau pura-pura tidur, ibumu membuka pintu kamarmu dan melihat engkau tidur, dia merasa kasihan bahwa anakku capek karena sudah sholat, maka dia yang pergi mengambil air karena ibumu tidak mau membangunkan engkau. Maka itulah yang menyebabkan Allah murka karena engkau mengelabui ibumu, sehingga engkau namamu dicatat di dalam neraka. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, orang tua ini adalah puncak keberkahan. Saya hanya wasiatkan 3 hal sebagian terakhir. 3 hal yang saya wasiatkan. Ya komeloki madecing, materucap pakna madecing, maka hargai 3 orang, takzim kepada 3 orang. Yang pertama adalah ibu bapak, yang kedua adalah ibu bapak yang menyerahkan anaknya kepada kita, itu mertua. Yang ketiga adalah guru-guru kita yang mengajarkan walaupun hanya 1 huruf. Nareko engkau memuliakan 3 orang ini, maka yakin hidupmu akan baik. Nareko angka tahu kok sekolahnya, baik di SMP, SMA atau SD atau di pondok pesantren. Ya kong kau tuh dan dia bermasalah dengan gurunya, ite ko masuk ide nulen nita deci. Karena itu memang malaikat yang mendoakan. Tapi ya kong tahu namo dia namacah, tapi dia tazim kepada gurunya, manut kata orang Jawa, memuliakan gurunya, maka lihat dia, pasti kehidupannya akan indah. Itu kuncinya. Makanya dia itu namega. Kadang-kadang orang pintar itu Pak, kehidupannya agak susah. Tapi kadang orang bodoh yang berhasil. Di dulu di sekolah tidak dapat ranking, tapi sekalinya kedua jadi anggota dewan. Iya, sering begitu. Tidak pintar. Kenapa? Ia tuh tahu dia namanya tanda tawakal. Orang pintar itu kadang lupa berdoa karena dia mengandalkan kecerdasannya. Orang bodoh itu mengandalkan hatinya. Dia itu kasih gagap, dia cening-cening hati. Makanya dia dikari begini. Kadang-kadang itulah yang lebih ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan berkah. Kenapa? Karena tawakalnya terlalu tinggi. Dan ingat, maka lewati guru tak degaga tahu salama masa Pak Disenang. Kecuali Pak Disenang naik, laya masih kupong Allah Ta'ala. Bikin Pak Disenang pas salama itu Pak dia negaga tahu nabuah mau diloka. Karena semua orang tahu bahwa kulit pisang kalau keinjak itu pasti jatuh. Tapi imaginan kamu tahu nabuah oleh loka. Berarti ilmu tidak menyelamatkan kita, tapi takdir Allah yang mengatur segalanya. Maka upasani semua yang hadir di sini, kita ini sebenarnya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bersyukur atas nikmat, bersabar atas musibah, dan terima ketentuan Allah. Itu kunci hidup. Ya kung nalingi papinya mo po Allah Ta'ala sujud lalo apa ya kung dito sujud nalingi to bala mega tawad to na si bawala kay na santai sama suaminya to di manon to may sinetron na lupay masampajang si sana machan rin lakay na napay mo to masampajang tahajud subhanallah kan begitu. Kenapa? Nabi sudah minta jangan kau jauhkan umatku darimu ya Allah. Jika engkau memanggil dalam kesenangan dia tidak datang, maka datangkanlah sesuatu sehingga dia bisa merangkak datang kepadamu. Itu doanya Rasulullah. Makanya Bu, kau senangnya si bala kita, keluarganya sakinah, tidak ada masalah, suaminya kasih sayangnya tinggi, sama anak-anak tenang, anak-anak membanggakan kita, maka rajinlah sujud di hadapan Allah. Kapan kita sujud berarti materipung Allah Ta'ala. Nabimu sudah minta supaya kau tidak jauh, maka saya datangkan sesuatu supaya kau datang denganku walaupun dalam keadaan terpaksa.
Mega tahu Pak, macandri menilai na no Pak nakut na mana siya berkata haji Pak Ustaz, agay baca moto kita ngabon ni subhanallah, subhanallah. Iwan tu na si mamo palaki na tu di manonto mi sinetron mi Jawa. Ini kenapa? Siapa suruh tidak sujud pada saat ada nikmat? Maka jabatan yang tidak diberikan oleh Allah, jadikan itu tangga untuk masuk ke dalam surga. Ilmu yang diberikan oleh Allah, jadikan jembatan untuk kita masuk surga. Kita bersyukur Bupati kita di Baru, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, di sini ada Komisioner Basnas. Semua bersatu padu untuk bagaimana menjadikan Baru ini menjadi kabupaten yang terbaik. Dan itulah jalan yang paling mudah untuk mendapatkan surganya Allah. Jangan anggap bahwa nanti sholat itu pekerjaan ibadah, tidak. Seorang pejabat jalan demi mensejahterakan masyarakatnya, itu sudah tangga untuk mendekati surga-surga Allah. Maka ingat bahwa hal seperti itu, ya kung ke masyarakat mencaci maki, tidak usah hiraukan. Ibrahim bin Adham pernah menapudang anak-anak, nego mita, ya kung kagado mo dyan mo kasi napasala tawe. Ang karuntay lumali, narindringi runtay si bawa anak-anak, ini ketika dia tarik, Luqmanul Hakim, ketika dia tarik unta, agak nasa pakapong, asal katutaw bodoh. Galak na untay dan naisya. Padangnya anak itu na ipasalaki na sabadin ni Enrique untay. Ayo kita naik bersama. Nah kedua untay, nolay si dia kampung makadasi. Tahu pa, degasi nyawana. Manang ka na kedua untay na makatana. Dia menanam-menanam nanite ulo-ulo ina mapawo makatana. Napudangnya nana. No ko na supaya madingar-dingar ni. Anak na Enrique untay, bapak anak tu dayasya. Nadapi si dia kampung makadite ito. Matawa lang muna nyawana. Napalalang anak na napadin na makanyaw-nyawana si ito da. Napudangnya anak na kumakito na ikomendre na yano ali na rendri gunte anak na mendre yasi nadapi si di kampung makrete anak na padurakan na palalang yang pun anak pali na yasi sudah coba nasa itu mendre na sale mendre dua sale iya mendre salatoy iko mendre salatoy pakti pali law no muala ako na ilimpa yung tayo na isan yung tayo di pratamo ko si di kampung nakatelisi ko katutugyangan melo lalo pemerintah juga demikian. Pasti peraturan maka demi menjaga keamanan masyarakat dan akan nailasa agar nasa pemerintah dapat batasi na tayo masapat ya kepirimanan itu season na ilonggarkan akan na COVID asal rumah sakit nasa dinajapagi masyarakat musim memang makanya berbuatlah dengan mengharap ridha Allah karena manusia tidak pernah berhenti mengoceh sampai dia masuk ke dalam lahat. Itu kuncinya. Yang penting makan ini makan mana itu lo monri. Patutu dan niatkan kebaikan, insya Allah. Namun dia pernah berhasil. Allah sudah mencatat satu kebaikan. Itu intinya. Yang penting manyak madicing itu. Saya kira ini penting aku sampaikan. Kau dia gagal tulis malah cara maku mapamulan-pamulan na tu capana. Ya tu na cidi tala. Tapala pari kita kung katampo jaki. Meloki kata masuru masagin na lalang ito tama. Pada koloki mapasa na din na supasa. Besa kilo pasay din na pasa. Ini manibawa kay kami rotolo tama. Namun lari ko tanga na pasay dito tatang pangala. Angka nasa nabita. Ya kumeko tama suluga, masagin na lalang yung mulang tama. Pada kulo kumapasa na din na supasa. Lakukan 3 hal. Nomor sini, wala idekit ang mapilya ilo kuriko. Ya kung katampaw jakit, tilodong ang inasalama. Jadi wala ijae mencidicin. Itulah yang disebut dengan maki gua decin. Kemudian yang ketiga, yang kedua, wajaran yang rendah atau makin renyah yung pudang. Balibolata macicil motor ini paling baik. Insyaallah.